Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Semoga kalian baik-baik saja, sehat-sehat saja, tidak kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Baiklah adik-adik mahasiswa, jumpa lagi. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik tentang esensi kurikulum dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian kurikulum pendidikan Islam. Secara etimologis, kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani, yakni kata kurir, yang artinya pelari. Juga yang mengatakan berasal dari kata kurer, berarti tempat berpacu. Intinya kurikulum itu berasal dari istilah olahraga di zaman Romawi kuno, yang berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari, mulai dari garis start sampai garis finish. Jadi mulai dari awal hingga akhir. Kemudian ditarik dalam konteks pendidikan, kurikulum itu artinya sejumlah pelajaran yang harus diselesaikan oleh peserta didik, yang harus ditempuh oleh peserta didik untuk mendapatkan ijazah dalam satu lembaga pendidikan tertentu. Itu kurikulum secara etimologis, secara pengertiannya ya. Kemudian kita lebih spesifik lagi dalam konteks pendidikan Islam. Nah, dalam bahasa Arab itu ada istilah manhaj. Jadi kurikulum itu dalam bahasa Arab dipadankan dengan kata manhaj, yang berarti jalan terang yang dilalui oleh manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian manhaj ini dalam konteks pendidikan berarti seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan, yang dijadikan pedoman, yang dijadikan dasar oleh suatu lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Jadi itulah pengertian kurikulum secara umum dan lebih spesifik ke pendidikan Islam. Nah, kurikulum itu sangat penting. Dia faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran di suatu lembaga pendidikan Islam, di suatu lembaga pendidikan apapun. Kurikulum itu sangat penting. Kenapa? Karena kurikulum itulah akan tergambar secara jelas apa yang direncanakan, bagaimana keberlangsungannya nanti, dan target-target apa yang akan diraih. Nah, jadi kurikulum itu sangat penting. Kalau kita salah menyusun kurikulum, maka tujuan pendidikannya pun akan keliru, hingga yang menjadi korban adalah peserta didik. Maka kurikulum harus senantiasa dievaluasi, harus senantiasa diperbarui sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan perkembangan. Harus senantiasa dievaluasi. Itulah kurikulum sangat penting ya. Kemudian kita ke topik yang kedua, subtopik yang kedua, yakni asas-asas kurikulum atau kurikulum pendidikan Islam.
Sebelum kita masuk ke asas-asasnya, terlebih dahulu kita mengetahui secara etimologi asas itu bermakna hukum dasar. Asas itu dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau dasar cita-cita. Dan sebenarnya asas itu berasal dari bahasa Arab. Al-asas yang bermakna dasar, fundament, alas. Asas yaitu aslinya dari bahasa Arab. Nah, karenanya yang dimaksud dengan asas dalam pembahasan ini adalah landasan yang menjadi dasar dalam pembentukan kurikulum Islam. Apa landasannya yang dijadikan dasar dalam membentuk kurikulum pendidikan Islam? Nah, dalam pendidikan Islam itu ada usaha-usaha untuk menanamkan nilai-nilai agama sebagai titik sentral tujuan dan proses pendidikan Islam. Nah, tentunya banyaklah tokoh-tokoh yang sudah mengemukakan asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Kali ini kita akan mengutip pemikiran Asy-Syaibani. Dia pernah memberikan kerangka dasar yang jelas tentang kurikulum pendidikan Islam. Jadi menurut beliau itu setidaknya untuk asas-asas kurikulum pendidikan Islam itu meliputi yang pertama adalah dasar agama. Nah, dasar agama ini hendaknya menjadi ruh dan target tertinggi dalam kurikulum. Yang mana dasarnya itu adalah Al-Quran, Sunnah, dan sumber-sumber hukum lainnya. Ya, misalnya ijtihad ulama, qiyas, dan seterusnya. Kemudian dasar yang kedua menurut Asy-Syaibani adalah dasar falsafah. Dasar ini memberikan pedoman bagi tujuan pendidikan Islam secara filosofis, sehingga tujuan, isi, dan organisasi kurikulum itu mengandung suatu kebenaran, mengandung pandangan hidup dalam bentuk nilai-nilai yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Itu dasar yang kedua, yaitu dasar falsafah. Kemudian yang ketiga adalah dasar psikologis. Dasar psikologis ini apa? Jadi dasar ini memberikan landasan dan dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan ciri perkembangan psikis serta didik. Jadi dalam membentuk kurikulum ini harus memperhatikan perkembangan psikologis peserta didik, perkembangan psikis siswa, murid, ya, sesuai dengan tahap kematangan dan bakatnya, sesuai dengan perkembangan umurnya, tahapan umurnya, kemudian bakatnya, minatnya, memperhatikan juga kecakapan pemikirannya, terus mempertimbangkan juga perkembangan setiap peserta didik, kemajuan perorangan. Ini disusun dalam kurikulum, dijadikan sebagai asas dalam pembentukan kurikulum, dasar psikologis. Menurut Asy-Syaibani, asas-asas kurikulum pendidikan Islam, dasar yang keempat itu adalah dasar sosial. Jadi harus menggambarkan kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada dasar sosial. Ini mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaannya. Jadi ketika menyusun kurikulum harus memperhatikan dasar sosial. Ini mengandung ciri-ciri masyarakat Islam beserta kebudayaannya.
Nah, inti dari kurikulum pendidikan Islam itu sebenarnya adalah tauhid. Jadi kurikulum pendidikan Islam itu intinya adalah tauhid. Nah, tauhid itu apa? Jadi tauhid dalam Islam itu yang mengesahkan Tuhan, menyatakan keesaan, kemahasatuan Allah atas segala makhluknya. Jadi kurikulum kita itu ya intinya ya mengesahkan Tuhan, mentauhidkan Allah. Kalau ada unsur pendidikan, ada pengajaran yang melenceng dari tauhid sedikit pun, itu tidak betul. Harus sesuai dengan tauhid, harus sesuai dengan ajaran mengesahkan Allah. Tidak boleh ada melenceng dari nilai-nilai tauhid. Itu asas kurikulum pendidikan Islam. Baiklah adik-adik mahasiswa, kemudian kita masuk ke subtopik yang ketiga, yakni ruang lingkup kurikulum pendidikan Islam. Nah, dalam konteks kekhalifahan manusia, karena kita ini manusia sebagai khalifatul ard, maka kurikulum pendidikan Islam itu harus memuat beberapa hal. Yang pertama adalah hakikat manusia. Jadi sebagai khalifah fil ard, khalifah di dunia ini, hakikat manusia itu adalah makhluk diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah. Kemudian sebagai makhluk yang mempunyai potensi baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan kemudian dia sebagai khalifah di muka bumi yang tugasnya memelihara, memakmurkan kehidupan ini, memelihara alam raya ini, memelihara dan memakmurkan alam semesta ini. Itu ruang lingkup kurikulum harus ada. Itu yang pertama adalah hakikat manusia. Kemudian ruang lingkup yang kedua adalah kemampuan manusia dalam meneladani Asmaul Husna, sifat-sifat ketuhanan. Jadi manusia harus diarahkan untuk mampu meneladani sifat-sifat Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Salam, dan seterusnya. Kurikulum kita harus mengarahkan potensi manusia ini untuk menyifati sifat-sifat Tuhan yang terkandung dalam Al-Asmaul Husna. Itu harus kita usahakan untuk menginternalisasi dalam diri kita. Kemudian ruang lingkup kurikulum pendidikan Islam yang ketiga adalah adab atau akhlakul karimah. Jadi kurikulum kita ini harus mencakup tentang pembentukan akhlakul karimah, beradab, nilai-nilai universal yang menata kehidupan diri manusia, baik itu diri sendiri, masyarakat, alam semesta, dan seterusnya. Kemudian ruang lingkup yang keempat adalah ilmu pengetahuan. Di kurikulum pendidikan Islam itu harus mencakup ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa? Yang diperlukan manusia untuk mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Jadi harus dibekali ilmu-ilmu, harus diajarkan ilmu-ilmu supaya manusia ini bisa menjadi khalifah yang sempurna di muka bumi ini untuk memakmurkan, memelihara alam raya ini. Baik itu ilmu yang ditangkan Allah melalui Nabi dan Rasulnya, maupun ilmu yang didapatkan melalui penginderaan manusia, pemikiran manusia, eksperimen-eksperimen manusia itu sendiri. Karenanya dalam hal ini kurikulum pendidikan Islam itu harus
memuat ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu terhamba. Kemudian yang terakhir, baiklah adik-adik mahasiswa, jadi yang kelima, kurikulum pendidikan Islam itu adalah sunnatullah, yakni perubahan dan perkembangan alam raya ini serta kehidupan manusia, di mana manusia itu dipersyaratkan untuk membekali dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan, berbagai keterampilan, serta kepribadian. Supaya apa? Supaya mampu mensiasati dan mewarnai perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi di alam ini, perkembangan-perkembangan yang terjadi di alam ini, itu bisa disiasati, bisa diikuti oleh manusia dengan pengetahuan yang ia miliki, dengan bekal keterampilan yang ia miliki, dan dengan kepribadian manusia itu sendiri. Makanya hal ini harus diajarkan harus dimuat dalam ruang lingkup kurikulum pendidikan Islam. Baiklah adik-adik mahasiswa, kemudian kita sampai pada subtopik yang terakhir, yakni jadi kurikulum itu kan ada dua, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Kurikulum yang tertulis disebut biasanya state curriculum atau manifested curriculum. Kemudian yang tidak tertulis adalah hidden curriculum atau unstudied curriculum. Sebelum kita ke kurikulum pendidikan Islam, kita berbicara karakteristik kurikulum secara umum. Bahwa karakteristik kurikulum secara umum itu yang pertama adalah kurikulum harus bersifat fleksibel. Dia tidak kaku, dia tidak statis, karena kurikulum bukan kitab suci. Dia adalah produk manusia yang bisa berubah sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan perkembangan, sesuai dengan kebutuhan. Untuk apa? Untuk menuju kesempurnaan agar kurikulum itu bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan, keperluan, tuntutan zaman, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, karakteristik kurikulum secara umum itu ia merupakan deskripsi atau gambaran atau uraian tentang rencana atau program yang akan dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu. Misalnya ada suatu lembaga pendidikan melaksanakan pendidikan selama 3 tahun. Nah, dalam 3 tahun itu digambarkan programnya selama 3 tahun itu apa saja, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Semuanya digambarkan secara jelas. Kemudian yang ketiga, karakteristiknya adalah kurikulum itu biasanya berisi bermacam-macam bidang studi, areas of learning. Jadi ada macam-macam bidang studi yang dikandung dalam suatu kurikulum. Kemudian yang keempat, kurikulum itu bisa untuk bersifat individu atau diperuntukkan untuk seorang pelajar. Misalnya kalau homeschooling yang jumlah peserta didiknya hanya 1 orang, itu bisa kita buatkan kurikulum khusus anak tersebut sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan karakteristiknya, kematangannya, bakatnya, dan seterusnya. Kemudian bisa juga kurikulum itu untuk bersifat kelompok, baik untuk kelompok jumlah besar ataupun kelompok sedang atau kecil, ya, tergantung pemakai, tergantung konsumen. Jadi kurikulum dibuat sesuai dengan atau tergantung dengan siapa yang akan memakainya, baik dia bersifat individual ataupun kelompok, apakah itu kelompok besar, sedang atau kecil. Kemudian ciri yang kelima adalah kurikulum itu selalu berhubungan dengan
program suatu lembaga pendidikan tertentu. Jadi harus berhubungan dengan program suatu lembaga pendidikan. Tidak hanya mengarang saja, tetapi kita membuat kurikulum itu atau karakteristik kurikulum itu sesuai dengan program suatu lembaga pendidikan, tidak melenceng dari program suatu pendidikan. Nah, sekarang karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Ya, ada pastilah tokoh-tokoh sudah banyak mengemukakan karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Kali ini kita mengutip pemikiran Asy-Syaibani tentang ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Jadi kurikulum pendidikan Islam itu yang pertama karakteristiknya adalah mementingkan tujuan agama dan akhlak. Jadi itu tujuan utamanya, kurikulum kita itu harus mengandung tujuan agama supaya peserta didik ini nanti tahu tujuan agama itu apa. Kemudian akhlak. Jadi kurikulum itu harus mengandung pembentukan akhlakul karimah, akhlak islami, sehingga diharapkan nanti peserta didik berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Kemudian karakteristik yang kedua adalah meluaskan perhatian dan kandungan. Apa itu maksudnya? Jadi perhatian dan kandungan ini baik segala aspek pribadi pelajar, segala aspek pribadi peserta didiknya, misalnya dari segi intelektualnya, dari segi psikologinya, spiritualnya, dan sosialnya. Jadi harus meluaskan perhatian dan kandungannya itu kurikulum pendidikan Islam. Kemudian karakteristik yang ketiga menurut Asy-Syaibani adalah adanya keseimbangan antara ilmu dan seni. Jadi di samping mengajarkan ilmu pengetahuan juga ada seni, mengajarkan seni. Kemudian harus ada keseimbangan antara pengalaman dan kegiatan pengajaran. Dan di samping siswa, murid atau peserta didik ini diberikan pengajaran-pengajaran, diberikan ilmu-ilmu secara teori, dia juga harus diberikan pengalaman-pengalaman. Makanya ada semacam praktek kerja lapangan, kuliah kerja lapangan, atau semacamnya. Itu untuk mendapatkan atau memberikan kepada peserta didik itu pengalaman-pengalaman di lapangan. Jadi tidak hanya secara teori tapi juga secara praktek. Kemudian yang keempat, menekankan konsep menyeluruh dan keseimbangan pada kandungannya yang tidak hanya terbatas pada ilmu teoritis. Jadi konsepnya harus menyeluruh, harus seimbang, dan tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu teoritis. Jadi harus ada juga ilmu-ilmu yang bersifat praktis, bersifat keterampilan, misalnya ya seni atau olahraga, pendidikan jasmani, atau bahasa asing, misalnya bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Itu harus ada karakteristiknya ya. Kemudian yang terakhir, karakteristik kurikulum pendidikan Islam menurut Asy-Syaibani adalah keterkaitan antara kurikulum pendidikan Islam dengan minat, dengan kemampuan, dengan keperluan, kebutuhan. Jadi harus ada memperhatikan minat peserta didik, terus kemampuan setiap peserta didik, kemudian keperluannya, kebutuhannya yang mendesak apa, yang diperlukan saat itu apa, ataupun perbedaan setiap individu harus diperhatikan.
Jadi kurikulum pendidikan Islam itu harus mengandung atau harus memperhatikan hal-hal seperti itu. Nah, inilah karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Baik adik-adik mahasiswa, demikian pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kebenaran datanya hanya dari Allah. Kesalahan, kekurangan, kehilafan itu sebenarnya hanya karena keterbatasan dan kehilafan kami. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.